Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insan kamil ini kita bisa nyampe ke makom insan kamil jalurnya dua. Yang pertama adalah izin Allah, pertolongan Allah. Yang kedua usaha kita sendiri. Jadi kamu nyampe makom insan kamil itu bisa anugerah dari Allah. Bisa kamu upayakan sendiri step by step. Kalau sufi ada ahwal, ada makom-makom. Biasanya dua hal ini simultan. Ketika kamu berusaha naik makom sampai insan kamil, Allah menganugerahimu. Ketika kamu setengah jalan, kamu dikasih semuanya sama Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Ketika kamu berniat, kan Allah bilang, kalau kamu mendekatiku selangkah, aku mendekatimu 10 langkah, 100 langkah. Jadi ini biasanya simultan. Meskipun ada orang tertentu yang dia belum mendekat, Allah sudah datang. Tapi itu saya sering bilang, itu kudratullah, bukan sunatullah. Tidak bisa dijadikan rumus. Kamu nggak bisa, saya tenang aja Pak, malas sholat, malas puasa, enggak apa-apa. Kalau Allah mau kan tiba-tiba Allah nanti datang. Enggak bisa, itu enggak bisa dijadikan rumus. Rumusnya tetap kalau kamu berusaha, berdoa, mujahadah, nanti Allah memenuhi keinginanmu. Itu rumusnya. Sama kayak kamu, kalau kamu loncat dari lantai 30, kamu pasti tewas. Itu rumusnya. Bahwa bisa kamu loncat dari lantai 30 tidak tewas, mungkin, tapi tidak bisa dijadikan pedoman. Itu hidup itu harus ngerti mana yang rumus, mana yang sunatullah, mana yang kalau sudah mentok satu-satunya yang diharapkan hanya Allah. Kalau dilalah kamu terpaksa kok jatuh dari lantai 30 bukan keinginanmu, tinggal kamu berdoa semoga Allah intervensi. Kan begitu. Tapi nggak boleh sejak awal kamu, kalau nggak mati ya nggak mati aja, terus kamu loncat. Karena rumus dasarnya kamu pasti mati. Jadi caranya begitu. Apakah hidup ini qadariyah apa jabariyah? Ya diawali dari qadariyah, rumus-rumus. Nanti Allah yang menentukan, ya monggo. Itu sudah haknya Allah. Nah insan kamil ini, ya kamu harus berusaha mewujudkan ideal-ideal tadi di atas, takholak bi ahlakillah dan seterusnya. Nah, biasanya step-stepnya itu. Jadi yang pertama, ini yang saya bilang saya harus ngadep ke sana karena tidak bawa kacamata. Oke, yang pertama levelnya adalah tidak usah fana fil mukhalafat. Memfanakan dosa. Itu level pertama. Tidak melakukan dosa, paling tidak secara sengaja. Kalau kamu, itu step paling rendah. Ya, step paling bawah. Ya, untuk menuju insan kamil. Yang kedua, fana fi af'alil ibad. Fana fi af'alil ibad ini tidak lagi bergantung pada af'alnya hamba. Jadi sirna yang kedua, tidak merasa kamu sukses, kamu enak, kamu jaya itu karena dirimu. Kamu tidak lagi mengandalkan amal. Satu-satunya yang kamu andalkan hanya Allah. Itu step kedua. Jadi kamu tidak menganggap kalau saya minum mesti hausnya hilang. Ini namanya mengandalkan amal, nggak boleh. Belum fana berarti, belum naik ke level kedua. Kalau level kedua, iya saya minum, urusan hausku hilang apa enggak, ya Allah yang ngatur. Nah itu fana fi af'alil ibad. Terus yang ketiga, tidak hanya af'al tapi fi sifatil makhlukin. Karakter-karakter manusia, membebaskan diri dari jeratan
karakter manusia yang sifatnya duniawi. Itu fana yang ketiga. Sudah tidak butuh lagi pujian, sudah tidak butuh lagi kejayaan, tidak butuh lagi kesuksesan. Yang ada di pikiran hanya Allah saja. Itu makom ketiga. Makom yang keempat, fana angkulizat. Kalau ini sudah nyampe di level kesadaran, jangankan sifat, jangankan af'al, aku sendiri juga tidak ada. Kamu ngomong, apa sih Pak saya itu? Saya itu tidak penting sama sekali. Itu belum paling rendah. Karena masih ada akunya, meskipun kamu anggap dirimu tidak penting. Jadi lebih rendah dari itu adalah saya itu sebenarnya nggak ada ya. Non-existent. Yang ada kan cuma Allah. Jadi keberadaanku kayak teh ini. Awalnya ndak ada, dibikin sama takmir terus ada, terus diminum ndak ada lagi. Dirimu juga begitu. Ndak usah gaya-gaya, sejago-jagomu paling sekitar 80-90 kamu sudah jadi tinggal baunya saja. Wong awalnya memang ndak ada. Itu makom yang ke selanjutnya. Terus yang selanjutnya levelnya lebih tinggi lagi, bahkan semua ini ndak ada, ndak cuma dirimu. Alam semesta juga ndak ada. Jangan-jangan semua ilusi katanya Ghazali. Yang kamu lihat seolah-olah ada, itu ndak ada. Jangan-jangan ini semua mimpi, katanya Descartes. Kamu mimpi itu kan seolah-olah kayak beneran. Jangan-jangan ngaji ini cuma mimpi, begitu bangun, yalah mimpi serius amat. Kan bisa kayak gitu. Kan katanya Ghazali, siapa tahu besok ketika kita sudah meninggal, terus masuk ke alam barzah, kita baru sadar, alah ternyata dunia kemarin itu tidak penting sama sekali. Sama kayak kamu ketika masuk ke alam dunia, kamu anggap alam rahim itu kan, alah itu cuma menjaga biar tetap hidup aja, tidak penting. Lebih penting alam dunia ini. Mungkin besok kamu masuk alam barzah juga begitu. Alah kalau cuma kayak gitu ngapain kemarin dadak tawuran, dadak nangis-nangis, dadak. Mungkin kamu begitu besok di alam barzah. Ya nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita bikin ngaji filsafat cabang sana ya. Oke. Terus yang paling tinggi adalah fana angkuli ma siwallah. Sudah hilang kalau itu. Merasa saja tidak ada. Kalau tadi yang di sebelumnya kan merasa bahwa alam ini tidak ada, merasa dirimu tidak ada. Itu juga masih trik karena masih ada yang merasa. Di level paling atas, merasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Sudah wallahu alam bisawab. Itu makom paling tinggi, fana. Saya tidak tahu kita sekarang ada di makom berapa. Atau masih baru belajar makom. Belum masuk ke makom-makom. Dari situ kita membangun jati diri kita, insan kamil. Nah, terus di Futuhat, katanya Ibnu Arabi, sekarang tak kasih contoh ya. Insan kamil itu sosok sejatinya, perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi, lihatlah para wali sufi. Ya enggak apa-apa saya tambahi wali sufi ya. Kalau wali saja nanti pikiranmu jangan-jangan wali murid atau ben wali. Ya, jadi wali sufi atau mursyid kalau di Torekot. Itulah profil seorang insan kamil. Di situ kesisip pendapatnya Al-Qushairi. Silahkan kamu baca saja. Tak loncati langsung ke pendapatnya Ibnu Arabi saja. Jadi kayak gimana sih cirinya wali sufi itu? Katanya Ibnu Arabi, yang pertama, kalau kamu ingin nyari orang yang
memang wali, yang pertama apa? Yaitu orang yang hanya minta tolong dan minta perlindungan pada Allah saja. Tidak butuh dukungan, tidak butuh pertolongan siapapun. Tidak butuh massa, tidak butuh polisi, tidak butuh TNI. Dia sudah hanya Allah saja yang dia mintai pertolongan. Tidak bikin surat edaran untuk berangkat atau untuk melarang berangkat. Ya, jadi dia tidak butuh semua itu sudah. Tidak penting. Bagi dia yang penting Allah ridho padaku. Oke, jadi itu ciri yang pertama. Jadi hanya Allah saja pelindungnya. Yang kedua adalah yang tadi, orang yang taholak bi ahlakillah. Orang yang ya wis gampang-gampangane akhlaknya terpuji. Dalam hidupnya isinya hanya keutamaan-keutamaan. Sabar, penyayang, pemaaf. Kamu ngerti sendirilah orang baik dan orang yang tidak baik. Itu karakter kedua. Jadi kalau di sekelilingmu ada orang kayak gini, dia punya karakter wali sufi. Jadi siapapun itu, ya wali sufi itu kan kayak tadi insan kamil ya, dia menjamin keberlangsungan alam, keberlangsungan kehidupan kita sehingga tidak jadi kiamat. Jadi hari ini kan banyak teman-teman kita yang tawuran. Nah, kenapa kok ini semua sudah rusak, kok tidak kiamat-kiamat ya? Karena mungkin masih ada orang-orang yang karakternya wali sufi ini. Dialah yang menopang. Maka kalau ada ulama, kalau ada aulia yang meninggal, itu kan di hadis, di kitab-kitab banyak disebut itu bencana yang luar biasa. Berarti selangkah lebih dekat dengan kiamat. Jadi orang-orang ini, wali sufi ini kan yang nyambung kita sama yang di atas, sama Allah. Ini kalau HP itu, para wali sufi ini kayak towernya. Begitu towernya hilang, sinyalmu hilang. Kamu tidak bisa lagi nyambung sama providernya. Jadi maka hargailah orang-orang ini. Gara-gara mereka dunia ini tidak sampai kiamat, sampai hari ini. Ya, sekarang kan banyak yang tawuran-tawuran itu. Oke, harusnya umat Islam itu wasaton. Wasaton itu wasit. Cuma sekarang wasitnya ikut main. Susah sekarang wasitnya main. Janjane kalau gini loh, kalau ada orang tawuran, misalnya di ngaji ini ada yang gegeran tawuran, itu kan kamu pertama-tama tidak bahas siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang benar. Tapi pertama-tama yang dilakukan apa? Dipisah, biar nggak tawuran, biar nggak pukul-pukulan, kan gitu. Itu namanya wasit. Jadi hari ini nggak ada yang misah. Jadi ada saudaramu tawuran, yang lain tidak misah, tapi satu pihak ini, kamu pihak siapa? Pihak sana, ayo tawuran sekarang ganti, kita beda pihak. Terus gitu, tidak ada yang misah. Harusnya naturalnya itu kalau ada saudaramu yang tawuran, pertama-tama jangan ribut siapa salah siapa benar dulu, dipisah sih, baru dijernihkan persoalannya. Hari ini ada temennya tawuran, yang lain sorak-sorak terus mendukung A, mendukung B, tidak ada yang mau misah. Itu menurut saya problemnya di situ. Akhirnya ya tetap tawuran. Oke, yang selanjutnya kok sampai situ. Terus orang yang selalu menyucikan dirinya lahir dan batin. Kenapa kok tidak batin saja penting? Iyalah, lahir penting no. Batinmu nggak dapat tempat yang layak kalau lahirnya rusak. Lahir juga penting, ya dipelihara lahir, tetap butuh makan, butuh tidur. Meskipun jangan makan berlebihan, tidur berlebihan. Harus tetap diopeni.
Kalau kita kan yakin jasad lahiriah itu titipannya Allah. Usahakan titipan ini jangan disia-siakan. Besok kembalikan dalam kondisi baik. Biar yang nitip tidak kecewa. Ya. Jadi kalau kamu suka melekan, menyiksa tubuhmu dengan tidak tidur, itu hati-hati. Nanti jangan-jangan yang nitip kecewa. Hiduplah yang tertib. Waktunya makan ya makan. Kalau tidak punya uang ya utang. Ya bilang ke temenmu, mbok aku utang duitnya ini loh, mau ngopeni titipannya Allah ini loh. Jadi masa nggak boleh kan gitu. Terus orang yang selalu bersyukur apapun yang menimpa dirinya, alhamdulillah. Orang yang sudah jatuh cinta itu dikasih apa saja seneng. Diomeli pacarnya seneng, apalagi disenyumi, tidak apa-apa, daripada dicuekin. Jadi apapun, dipukuli, dijiwiti seneng, itu berarti memang sudah cinta. Beda sama dagang. Kalau dagang itu dikasih nggak enak nggak mau, maunya dikasih yang enak baru terima kasih. Kita selama ini masih begitu sama Allah. Kalau dikasih enak-enak, kita baru alhamdulillah, wasyukurulillah, terus begitu. Begitu dapat nggak enak, gerundel, mengeluh. Apa dosaku? Apa salahku? Kan kita selalu begitu ya. Ndak, orang yang makomnya wali sufi, ndak ada yang tidak menyenangkan bagi dia kalau itu datangnya dari Allah. Dalam bentuk apapun. Ya berat ya. Terus orang yang muhsin, ini yang saya bilang di awal tadi, orang yang tidak merasa dirinya sudah cukup baik, maka dia ingin memperbaiki diri terus. Tidak merasa final bahwa akulah yang paling benar. Tapi dalam pikirannya, siapa tahu aku masih salah. Siapa tahu dalam kebenaran yang aku yakini ada ketidakridhoan dari Allah. Siapa tahu tersisip di situ riya, sombong, sum'ah, ujub, macam-macam. Jadi dia selalu hati-hati, selalu ingin lebih baik terus. Namanya muhsin. Tidak sekedar mukmin atau muslim. Jadi orang ini ingin memperbaiki diri terus. Oke. Dan yang terakhir cirinya wali sufi adalah menghadirkan Allah senantiasa dalam detak jantungnya, dalam setiap langkahnya, setiap kata-kata omongannya dan seterusnya. Itu cirinya wali sufi. Jadi dia yakin Allah hadir dalam hatinya, di mulutnya waktu dia ngomong, di pikirannya waktu dia mikir. Ini bikin orang hati-hati. Nggak ngomong sembarangan. Malu sama Allah. Karena Allah ada di situ. Bahkan dia hadir lebih dekat dari ulat leher kita. Bikin kita hidupnya terjaga. Itu wali sufi. Ada apa-apa dikembalikan ke Allah. Jadi tidak mengeluh, tidak sumpek. Ada cerita seorang wali yang putranya ini diganggu terus sama orang lain. Difitnah, diceritakan jelek, dikabarkan jelek. Terus anaknya ini mengadu ke ayahnya yang wali ini. Pak, itu orang itu gimana ya, kok aku dikerjain terus, aku difitnah terus, disusah-susah terus hidupku. Jawabannya wali ini, alhamdulillah nak, masih ada orang yang menyempatkan dirinya, menghabiskan energinya untuk meninggikan derajatmu. Terima kasihlah padanya. Jadi kalau ada yang gitu, kamu jawabannya bisa dipakai. Jadi iya kan, loh, ketika orang mencelamu, melecehkanmu, merendahkanmu, ini kan secara ya dalam dunia sufi itu yang untung besar itu dirimu. Maka terima kasihlah padanya. Dia mau loh menghabiskan energinya
untuk berpikir, untuk bertindak, untuk ngomong tentang dirimu. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya kan? Ya kalau bahasa teologisnya kan ketika orang menjelekkanmu maka pahala dia dikasihkan ke kamu. Dosamu dikasihkan ke dia. Kan logika ini kan bisa main dan terima kasihlah padanya. Dia mau bercapek-capek ria tanpa dibayar, tanpa dikasih imbalan apa-apa, ngasih kamu pahala, ngasih kamu kemuliaan. Itu wali sufi namanya. Cuma mental kayak gini saya tidak tahu masih hidup apa enggak hari ini. Ya. Sekarang kita menjual diri kita masing-masing sangat tinggi, sangat mahal. Jadi ya semoga hidup kita tidak dimahalkan oleh Allah. Apa-apa jadi susah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.